Baik, terima kasih Pak Moderator, terutama Pak narasumber Pak Emin ya. Eh, Hmm. Mungkin singkat saja pertanyaan Pak terkait dengan paparan Pak Emin tadi mengenai PPK, terutama di Hmm. daerah, karena kebetulan saya dari daerah. Nah, kebetulan memang saat ini memang sedang viral ya Pak ya pembicaraan mengenai perdebatan mengenai sebenarnya PAKPA itu eh, boleh tidak menunjuk PPK Mandiri, gitu kan? Nah, apalagi terutama setelah keluarnya SE 900 ya, Mendagri, ini menjadi polemik begitu Pak, karena kita selama ini mengenal satu-satunya kitab suci dalam eh, apa namanya mengidentifikasi pelaku pengadaan barang jasa dalam pengelolaan keuangan daerah itu adalah di Permendagri 77 2020 gitu. Kita selama ini tidak pernah mempertentangkan antara Permendagri 77 itu dengan Perpres, tidak pernah gitu kan. Karena selama ini sejalan-sejalan aja. Namun setelah keluarnya SE Mendagri yang menyebutkan poin dalam hal PAKPA mendelegasi apa ya, menunjuk pegawai SKPD yang notabene mungkin dia bukan pejabat, bukan apa-apa menjadi PPK begitu. Ini menjadi menjadi apa? Menjadi celah. Nah, terutama tadi saya tangkap dari pernyataan Pak Emin tadi bahwa ini sifatnya opsional. Nah, eh, walaupun opsional, Pak Emin ini menjadi apa, Pak Emin ya? Menjadi eh, celah begitu, celah buat PHKPA yang notabene di dalam Permendagri itu sebenarnya mereka adalah satu-satunya begitu, satu-satunya pihak yang memang harus menandatangani kontrak begitu. Hmm. Jadi saya memandang SE ini menjadi hal yang rancu sebenarnya, walaupun ya kita itu menjadi satu keniscayaan sudah ditandatangani, sudah ditetapkan, sudah diedarkan begitu. Nah, jadi cuman saya kalau boleh ini di apa namanya dikoreksi kalau pemahaman saya salah begitu Pak Imin. Apakah mungkin maksud dari SE ini adalah PAKPA itu boleh menunjuk pegawai SKPD menjadi PPK dalam hal selain menandatangani kontrak, artinya mungkin membantu PAKPA menyusun HPS, rancangan kontrak, uang muka, dan seterusnya. Tapi dalam hal eh, menyebabkan tindakan yang menyebabkan pengeluaran keuangan negara dan melakukan perikatan itu tetap tidak boleh gitu PPK. Artinya harus jubah PAKPA melakukan itu gitu. Karena kalau dipaksakan SE 900 itu dilaksanakan, ditunjuk PPK Mandiri itu melaksanakan kontrak, maka ini secara otomatis akan melanggar Permendagri itu, Pak Emin. Izin Hmm. Pak Emin, ini mungkin ini apa pemahaman saya gitu. Jadi apakah oh benang merahnya mungkin ini dalam hal tidak menandatangani kontrak, mungkin Ya. melaksanakan tugas PPK yang kalau kita lihat di pasal 11 Perpres 46 2025 di ayat 1, sebenarnya tugas pokok PPK itu tidak ada menandatangani kontrak. Dia hanya apabila didelegasikan oleh pihak KPA. Apabila dia delegasikan pihak KPA untuk menandatangani kontrak, baru dia menandatangani kontrak. Itu pun kalau dia PBN. Nah, kalau di PBD itu saya rasa, menurut pemahaman saya itu tidak mungkin gitu. Karena satu-satunya Ya. orang yang boleh mengeluarkan pengeluaran anggaran dan perikatan itu hanya pihak KPA gitu, Pak. Mungkin saya butuh Oke. penjelasan dan apa Ya. namanya pemahaman yang lebih mendalam terkait ini. Mungkin itu aja Pak Oke. Imin. Terima kasih. Baik, Pak Joko gini. Ini di antara para peserta Bapak Ibu dari Pemda, apakah pernah ada yang berkirim surat ke Kemendagri ya? Ini kan suratnya sudah 2025 lalu ya. Betul, Pak. Belum Ada ada, belum Pak. ya? Ada yang belum ya? Jadi maksud saya gini, saya nggak bisa jawab tuntas karena yang bukan bikin surat bukan saya gitu loh. Gitu ya. Nggak bisa jawab tuntas juga gitu ya. Nggak bisa tuntas. Tapi kalau yang menjawab nanti dari Kemendagri, Dirjen Bina Keuangan Daerah, maka itu bisa jadi jurisprudensi bahwa yang dimaksud angka 3 ini apa sih? Tapi saya ingin hanya membaca secara tekstual ya, bukan latar belakang. Karena kalau Perpres, Perlem saya bicara tentang asbabun nuzul itu saya paham. Tapi kalau essay ini kan karena kita tidak dilibatkan dalam diskusinya ya nggak tahu. Tapi kalau kita baca di ayat 3, angka 3, dalam hal PAKP menunjuk pegawai SKPD yang memiliki sertifikat pengadaan barang jasa sebagai PPKOM sesuai dengan peraturan Presiden nomor 46, Pak. Kewenangan Perpres 46 itu kan PPK paketnya lengkap. Artinya, kalau seseorang yang memiliki kompetensi di SKK lengkap dari mulai perencanaan pengadaan, penetapan HPS,
review, kemudian spesifikasi, input apa namanya, kinerja, termasuk juga tanda tangan kontrak dan pembayar, lengkaplah sudah Pak, lengkaplah sudah itu. Makanya saya bilang ini tergantung SK-nya, ya SK-nya. Kalau SK-nya isinya lengkap sesuai Perpres 46, artinya memang PA sudah mendelegasikan wewenang kepada PPK. Sama halnya seperti PA KPA yang ada di pemerintah pusat. Gitu, Pak. Nah, ini yang saya kira makanya sesuai peraturan Presiden 46. 46 itu kan udah jelas. Saya ini dulu ya, supaya kita, walaupun Bapak Ibu saya paham, udah paham semua nih dengan Perpres, tapi kan saya ingin apa namanya, pastikan nih di dalam, ini kan Bapak sekalian, kelihatan. Ini kan tugas PPK, ya kan? Nah, terus kalau kemudian PA melalui SK-nya mendelegasikan ini gimana? Apa jadi tidak sah? Mana sih bloknya warna ininya ya? Warna, maaf. Bentar, Pak Joko. Ini. Jadi kembali lagi kepada struktur SK-nya, substansi SK-nya yang ada di SKPPK itu apa saja gitu ya. Tapi kembali lagi kalau kemudian apa namanya, Kemendagri mengatakan sesuai Perpres 46, ya eh, ya berarti boleh dibilang semuanya nih kalau 46. Tapi sekali lagi, kalau saran saya sih, ini saya hanya baca tekstual sekali lagi ya, tidak bicara asbabunuzul, tapi secara tekstual, kalau dibaca di angka 3 warna biru, maka Perpres 46 mengatakan kewenangan PPK itu sampai dengan pembayaran. Gitu Pak. Itu. Jadi, um, saya nggak mohon maaf nih Pak, memang perdebatan ya. Tapi sebenarnya yang paling keberatan dengan PPK di daerah ini siapa? PA KPA atau pemegang kompetensi nih? Yang keberatan nih, izin Pak, pasti yang dia tidak punya posisi apa-apa tapi diberi tanggung jawab yang kita tahu lah risiko Oh, hukumnya Pak. oke, clear berarti ya. Jadi yang heboh adalah bukan pemilik, bukan apa namanya, pemegang kewenangan ya, tetapi yang akan mendapatkan delegasi kewenangan. Begitu kan Pak Joko? Saya Betul Pak. terang aja, kalau sama Pak Joko kan pujak kusuma, jadi harus jelas ngomongnya, nggak ragu-ragu dan nggak basa-basi. Gitu ya? Ya Pak. Jadi izin Pak, kalau boleh me, apa namanya, bertanya lagi nih Pak. Saya apa namanya, berpemahaman begini, di Perpres itu kan mengatur pengadaan secara keseluruhan general untuk APBN APBD. Jadi saya memahaminya, ini kan pemahaman Betul. saya Pak gitu kan. Jadi di pasal 11 Ya. ayat 2 yang mengatakan PPK juga melaksanakan pendelegasikan dari PAKPA dalam hal yang 1 2 tadi itu penandatanganan perikatan tadi, itu akan dilihat lagi dengan peraturan pengelolaan keuangan di APBN dan APBD-nya, begitu saya rasa begitu. Nah, kemudian saya merasa, oh saya di APBD, saya lihat dulu di Permendagri gitu, pengelolaan keuangannya tidak menganut paham apa namanya pendelegasian itu begitu di APBD. Jadi oh berarti benang merahnya ini PPK ini sebenarnya dilihat dulu gitu pengelolaan keuangan daerahnya itu bagaimana begitu. Jadi saya tadi makanya berpendapat seperti itu Pak Emin. Ya, sebenarnya itu kalau hanya sampai berhenti di huruf F2 kewenangan PPK, lalu bedanya apa dengan PPTK, Pak? Kan ada di Perpres itu, PPTK dapat merangkap sebagai PPK, tapi tidak termasuk, apa namanya Pak? Tidak termasuk tanda tangan kontrak dan Ya, pembayaran. betul Pak. PPTK Jadi kan kalau PP begitu kan? iya, PPTK gitu. kalau PP
Iya, Pak, betul, Pak. Kalau PPTK itu izin, Pak. Gitu kan? Kalau saya baca di situ dia melaksanakan Betul. tugas PPK, bukan merangkap PPK deh, Pak. Jadi hanya melaksanakan saja. Jadi pelaksanaan Oh PPK iya, itu bukan, bukan, akan jadi bukan. dijubah. Iya, Iya, melaksanakan. iya. Jadi saya memahaminya kok Artinya ini kalau oh melaksanakan tetap itu dijubah berarti PAKPA gitu, Pak. bukan delegasi ya, Pak. Iya, Ya, kalau melaksanakan tadi kan ada tiga konstruksinya, Pak. Ada apa? Atribusi, ada delegasi, ada mandat. Ya, Pak ya. Kalau tafsir saya itu mandat ya. Tanggung jawabnya tetap ada di PAKPA. Kalau PPK-nya versi Perpres, itu ada delegasi, Pak. Sehingga apa konsekuensinya? Konsekuensinya tanggung jawab, tanggung gugatnya ada di personil yang bersangkutan yang mendapatkan delegasi wewenang dari PA atau dari KPA dalam konteks dia ditetapkan atau didelegasikan sebagai PPK. Itu yang saya kira perbedaannya sih kalau saya melihat antara PPTK dengan PPK yang dimaksud di ini. Tapi memang sekali lagi Bapak Ibu ini nggak bisa tuntas Pak Wahid ya kalau tidak ada satu surat resmi yang dijawab oleh Kemendagri atau di forum seperti ini, sehingga kalau pakai surat resmi sebenarnya jadi jurisprudensi bahwa itulah tafsir maksud yang dimaksudkan dalam surat edaran nomor 900. Gitu, Pak. Jadi ini apa namanya isunya soal itu ya. Saya tidak tahu kalau KPA keberatan malah dengan adanya PPK. Kalau memang keberatan sebenarnya nggak ada isu ya. Artinya kewenangannya tetap ada di PA garis miring KPA lah kira-kira gitu. Tapi ini kan dimungkinkan di delegasi nih.